apakah boleh atau tidak. Nih. Jadi berkait erat dengan kebersihan, ya. Kalau dalam hadis disebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk dari iman. Jadi ada beberapa yang tidak perlu dibersihkan, ya. Salah satunya misalkan ada daun di situ, ya. Ada beberapa riwayat hadis disebutkan baginda Rasul ketika jalan di kuburan, kemudian baginda Rasul itu mendengar suara tangis, ya, dari kuburan. Ada 2 orang. Sebentar, ini ada orang yang disiksa dalam kuburan. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok disiksa? Yang pertama karena dia berkencing tapi tidak bersih, alias rosas cipratan, kayak wastafel di sini, yang kencing beri kemudian cipratan kemana-mana. Itu kan kalau dipakai untuk sholat kan nggak sah, mutanajis dia. Cipratan dari kencing itu membuat dia disiksa di dalam kubur. Inna amata adzabil qabri minar rosas. Umumnya orang yang disiksa di dalam kubur itu minar rosas, dari cipratan air kencing. Kemudian yang kedua adalah ghibah, menyakiti tetangganya, merasani tetangganya. Nah, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma, kemudian diletakkan di atas kuburannya. Sahabat bertanya, untuk apa ya Rasul? Ini agar bisa meringankan siksa kuburan selama pelepah kurma itu masih basah, belum kering. Maka ketika ada dedaunan, ya tidak perlu Anda bersihkan. Yang dibersihkan ya samping-samping aja, ini kotor, dengan dasar an-nadhafatu minal iman. Tapi kalau ada daun yang berada di atas kuburan, biar sampai kering nggak apa-apa. Itu dalam beberapa riwayat hadis itu bisa meringankan siksa kubur. Termasuk misalkan, lah Pak, ada tetangga saya ke kuburan kemudian bawa daun dan macam-macam itu. Hukumnya bagaimana Pak? Dikiaskan dengan itu tadi. Ngerti ya? Dikiaskan. Ada yang bawa air, ada yang bawa bunga, ada yang bawa kembang dan daun dan sebagainya, ya. Itu dikiaskan dengan pelepah kurma tadi yang ada pada zaman Nabi, bahwa dengan pelepah kurma selama dia basah belum mengering, siksa itu akan diringankan. Ini pertanyaan dari Mbak Atika. Kemudian dari Hikmah Solehatun, apakah jenazah yang meninggal karena kecelakaan dan salah satu anggota tubuhnya ada yang hancur tetap dimandikan, dan bagaimana cara memandikannya? Ya, serpihan-serpihan misalkan terjatuh dari pesawat, yang sisa apa? Kepala ya dibawa, ya. Semuanya, ya, yang masih itu dibawa. Kalau memang nggak ada, yang ada cuma tangannya aja dibawa. Ya, yang sisa, yang tersisa dari jasad, ya, sebisa mungkin dimandikan, dan mandikannya ya tentu tadi seperti tadi, ya. Kemudian memandikannya, ya, sesebisanya. Namanya syarat membersihkan atau memandikan. Wudunya sebisanya, ya sebisanya diniatkan untuk berwudu, karena udah gak bisa lagi. Ada yang tenggelam gak ketahuan jasadnya ada di mana, ya sholat gaib ya dari jarak jauh, diniatkan kepada orang yang tenggelam. Ya, gak bisa mengkafani, gak bisa mandikan karena udah tenggelam, gak kelihatan. Bagaimana pendapat kalian? Oh ya, pendapat kalian. Bagaimana pendapat kita mengenai kunjungan wisata yang tujuannya hanya untuk mengunjungi makam-makam orang yang soleh terdahulu, meskipun tempatnya itu sangat jauh? Tolong sebutkan dalilnya juga. Ini Pak, siapa nggak ada? Indah, ya. Jadi salah satu tujuan ketika kita ziarah kubur itu pernah dilarang oleh baginda Rasul, ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Karena apa? Imannya belum kuat. Ketika imannya sudah kuat, ala fazuruha, maka sekarang kalian ziarah saja. Itu dalilnya. Kalau nanya dalilnya loh, ya, itu dalilnya. Kemudian tentunya ketika kita ziarah kubur, manfaatnya apa tadi? Ingat mati. Ya, daripada ziarah ke tempat mall nggak ingat mati. Kalau ziarah kubur, iya mati ya suatu saat.
Jangankan membahas tentang jenazah aja kita sudah ingat mati, ya. Apalagi sampai ke kuburan. Maka dalam adab-adabnya ketika kita masuk kuburan, doanya gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah lahikun. Salam kepada ahli kubur. Itu menjawab, waalaikumsalam gitu. Suatu saat saya akan sepertimu, akan wafat sepertimu. Saya akan menyusul. Itu kan biar kita ingat mati. Kemudian kalau kita ke kuburan itu ada sunnah, namanya salah satu khasiat. Kalian mungkin belum pernah dengar itu ya. Jadi ketika kalian itu ikut ya jenazah ke kuburan, dan itu sunnah. Sunnahnya itu kita mensolati ya, kemudian sampai ikut ke tempat kuburan. Kemudian apa adab-adabnya? Salah satunya adalah ketika sudah selesai dikuburkan sempurna, sudah semua tanahnya sudah numpuk, ada gundukan begitu, kita sunnahnya adalah menaburkan 3 kali dengan tanah. Pernah kalian lakukan belum? Salah satu khasiat. Jadi dilemparkan. Das. Itu sunnah min sunanin Nabi, dan Nabi melakukannya ya. Jadi kalian lakukan 3 kali itu ya, kepada saudara kalian, kepada keluarga kalian, atau kepada teman kalian, ambil tanah kemudian digini. Itu sunnah min sunanin Nabi. Dan itu ada dalilnya, dan dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah pertanyaannya masalah kubur-kubur. Yang masalah tentang sholat belum dibahas tadi ya. Masalah sholat itu misalkan ketika mayit laki-laki, imamnya itu berada di posisi mana, ya sudah tahu belum? Ada pertanyaan enggak sini? Jadi kalau laki-laki posisinya di kepala imamnya, tapi kalau perempuan posisinya di perut. Bagaimana dari rizqa? Bagaimana cara memandikan jenazah akibat sudah ini? Sudah. Kenapa kalau selesai dari menguburkan mayit selalu mencuci kaki sebelum masuk rumah? Ini berkait erat dengan sesuatu hal yang gaib ya. Jadi yang namanya kuburan kan banyak jinnya. Sesuatu yang gaib yang kita tidak lihat. Maka dengan membasuh kaki dan membasuh tangan kita mensteril. Seperti bakteri, ngerti bakteri ya? Biar kita mau makan cuci dulu biar bakterinya steril. Nah, salah satu dengan mencuci kaki itu kita membersihkan dari sesuatu itu yang gaib itu. Cuci kakinya sebelum kita masuk rumah. Kalau enggak nanti masih nempel, masih digelantung di betis kita, masih digelantung di tangan kita. Syukur kalian ketika setelah dari kuburan itu selain cuci kaki, bismillah, baca Al-Fatihah diginikan, biar steril tubuh kalian. Karena kalau enggak steril nanti nyentuh bayinya tongas tangis terus. Sawan istilahnya. Bagus. Kemudian sampai jam berapa ini? Hampir habis. Besok kayak lagi ini ya. Nanti disisakan saya. Ini banyak sekali ini. Ada 20 ya. Kalau diteruskan nanti waktunya sudah habis lewat. 1 kali aja ini saya baca. Ada 2 jenazah yang digabungkan, ini jelas gak boleh no, kecuali darurat. Darurat misalkan tempatnya hanya 1 itu saja ya. Atau darurat misalkan kuburannya sudah gak ada lagi, itu gak jadi masalah ya. Jadi kalau masih kuburannya itu masih banyak, luas, yaitu kita dipisah saja. Apalagi pertanyaannya laki-laki dan perempuan. Ini Mbak siapa ini? Rahmatul Asma ya. Jadi harus dipisah ya. Bukan dalam satu liang lahat berarti ya. Oh jangan nyontoh artis no. Jadi kalau mau gabung gini nggak apa-apa, berdampetan. Nabi Yusuf dan Zulaiha juga berdampetan ya. Bukan hanya di dunia berdampingan, tapi juga di dalam kubur berdampingan. Tapi kalau satu liang lahat nggak apa-apa, kecuali darurat. Kecuali misalkan di Mekah itu satu kuburan itu laki-laki semua. Itu banyak lebar kalau itu. Sudah kalau darurat nggak apa-apa. Sudah kalau berdampingan nggak masalah, berdampingan
di Madinah Masjid Nabawi itu berdampingan Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah berdampingan. Saya kira begitu aja ya. Nanti sisanya saya bawa ini. Saya bawa suatu saat tak baca lagi kalau nyangkut di itu. Ini banyak sekali ya. Terima kasih. Ini waktunya habis. Ada pertanyaan yang lain? Ini belum ada ini.